Amerika Serikat merupakan salah satu negara superpower di dunia yang terkenal dengan kemajuan ekonomi, teknologi, serta sumber daya manusianya yang tinggi. Namun, siapa sangka jika negara adidaya seperti Amerika Serikat ternyata memiliki sisi gelap di baliknya. Penasaran sisi gelap seperti apa yang dimiliki oleh negara ini? Simak ulasannya berikut ini. Philadelphia merupakan kota terbesar di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kota ini memiliki luas sekitar 349,9 km persegi dan diapit oleh Sungai Delaware dan Sungai Schuylkill. Sebelumnya, Philadelphia adalah ibu kota Amerika Serikat, tapi kemudian dipindahkan ke Washington DC. Tapi siapa sangka, jika kota yang tadinya menjadi ibu kota negara adidaya ini, kini dijuluki sebagai kota zombie, lantaran banyak dari penduduknya yang bersikap layaknya zombie. Bahkan sejumlah penduduk di salah satu kawasannya, yaitu Kensington Avenue, bertingkah aneh hingga membuat suasana di kawasan tersebut menjadi mengerikan. Perilaku aneh para warga ini bukan berarti tak memiliki sebab, melainkan karena mereka sudah terpengaruh oleh narkotika. Kensington Avenue sendiri dijuluki sebagai Walmart of Heroin, Philadelphia Skid Row, serta pasar obat terbuka terbaru di pantai timur, lantaran saking banyaknya pengedar dan pecandu di kawasan ini. Kensington juga dikenal sebagai daerah di Philadelphia yang bisa mendapatkan heroin termurah di daerah tersebut. Jadi tak heran jika kawasan ini ditinggali oleh banyak pecandu narkotika. Mereka yang mengalami kecanduan narkotika ini tampak duduk lemas, tak sadarkan diri, dan penuh luka serta jarum yang menempel di tangan mereka. Beberapa di antaranya juga berjalan dengan terhuyung-huyung layaknya zombie. Hal ini karena penggunaan narkotika di wilayah tersebut terbilang sangat tinggi, khususnya untuk jenis heroin. Dan maraknya pengedar serta pecandu narkotika di kawasan Kensington inilah yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi wilayah darurat narkoba. Philadelphia sendiri termasuk kota yang paling terpukul karena masalah opioid. Bahkan pada tahun 2019, kematian yang diakibatkan overdosis obat di kota ini mencapai 1.150 jiwa. Kemudian data kematian tersebut naik sekitar 1.214 jiwa pada tahun 2020, serta diperkirakan mencapai 1.250 jiwa pada tahun 2021. Menurut data Departemen Kesehatan Masyarakat Philadelphia, sekitar 80% angka kematian tersebut disebabkan oleh overdosis obat yang melibatkan opioid, yaitu kelas obat yang mencakup heroin dan obat penghilang rasa sakit dari farmasi seperti oxycodone. Selain itu, fentanyl juga merupakan obat yang paling sering terdeteksi sebagai pendorong utama terjadinya overdosis fatal. Kebanyakan dari mereka yang tinggal di Philadelphia adalah para tunawisma serta tunasusila yang tidak memiliki tempat tinggal atau bahkan tempat berteduh. Setidaknya ada sekitar 5.700 orang Philadelphia yang dianggap memenuhi definisi tunawisma. Sebenarnya pemerintah setempat telah menyediakan penampungan untuk para pecandu narkoba di kota ini, hanya saja sebagian dari mereka memilih mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan sebagai pengganti rumah. Sehingga hal inilah yang membuat kota Kensington tampak kumuh. Selain tenda, tumpukan sampah lainnya seperti jarum suntik, kardus, serta kotoran banyak berserakan di jalanan, sudut kota, hingga taman. Selain terkenal dengan warganya yang berperilaku layaknya zombie, Philadelphia juga terkenal dengan kriminalitasnya yang tinggi. Bahkan kriminalitas di Philadelphia adalah yang tertinggi dari 10 kota lainnya yang ada di Amerika. Bahkan secara konsisten, Philadelphia menempati peringkat di atas rata-rata nasional dalam hal kejahatan terutama tentang kekerasan. Kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, perusakan properti, dan pencurian bahkan juga terbilang tinggi di kota ini. Untuk kasus pembunuhan sendiri, Philadelphia memiliki 499 kasus pembunuhan di tahun 2020. Ada sekitar 2.200 orang yang meninggal karena ditembaki.
Angka tersebut kemudian naik sekitar 35% di tahun 2021. Hal ini dipicu karena di tahun itu, berbagai senjata diperjualbelikan secara legal, sehingga orang-orang tersebut dapat dengan mudah mendapatkannya. Setidaknya dari Januari hingga Mei 2021, polisi setempat telah melakukan penangkapan yang sehubungan dengan 36 dari 178 kasus pembunuhan yang telah dilakukan selama kurun waktu tersebut. Sedangkan untuk kejahatan perusakan properti di Philadelphia pada tahun 2019 sendiri mencapai 46.145 termasuk pencurian dan perampokan. Sementara pada tahun 2020, kasus kejahatan properti tersebut naik sekitar 16%, termasuk pencurian retail dan pencurian mobil. Kejahatan-kejahatan yang ada di Philadelphia sendiri tidak hanya berasal dari geng jalanan saja, melainkan juga dari organisasi kriminal besar seperti geng-geng yang beroperasi di Badlands, termasuk geng KNA atau Masa Irlandia Philly Timur Laut, Mafia Hitam, dan juga Raja Latin. Tak hanya kasus kekerasan, pencurian, ataupun pembunuhan saja. Kasus pemerkosaan juga kerap terjadi di Philadelphia. Bahkan saking maraknya, kasus pemerkosaan di tempat umum dianggap sudah biasa oleh sebagian orang. Alih-alih berempati, mereka malah menonton dan merekamnya saat pemerkosaan tersebut terjadi. Bahkan karena kasus ini, Amerika dianggap telah kehilangan etika dasar manusia dan tanggung jawab sosialnya. Tetapi di sisi lain, sebagian warga di Philadelphia, khususnya para wanita, juga rela menjadi pekerja seks komersial dan pengedar narkoba. Bahkan beberapa dari mereka rela menitipkan anaknya sendiri ke pihak lain agar mereka bebas menjajakan diri demi memenuhi hasrat mereka. Daerah-daerah seperti Badlands, Philly, Philadelphia Utara, Kensington, dan South End memang terkenal sebagai daerah yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Namun, meski terkenal sebagai kota zombie dan kriminalitasnya yang tinggi, Philadelphia masih memiliki banyak tempat yang aman untuk ditinggali, seperti lingkungan Busselton, Somerton, Bukit Kastanye, serta Round Hearts.